memang sulit lah ya aku bilangnya. Karena saya pernah di Universitas Ahmad Dahlan. Ada namanya studi perbandingan. Kristen mengatakan mereka menghujat. Tapi karena dilakukan di dalam kampus, orang Kristen nggak bisa apa-apa. Ketika mereka mengatakan Yesus manusia, itu sebenarnya sudah menghujat, Tat. Tapi bagi orang Kristen nggak bisa apa-apa. Karena orang Kristen sekarang kan tidak melihat Yesus yang manusia. Sekarang kami tidak bertuhankan kepada Yesus yang manusia, tetapi yang adalah dengan tubuh kemuliaan, Tat. Kalau nggak percaya, kau sekali-sekali kau masuk IAIN, masuk sekolah-sekolah Islam yang ada studi perbandingan agama. Apa mereka katakan tentang agama-agama itu? Setelah itu kau bandingkan dari sudut Kristennya bagaimana? 24 mawar kawan, ayo gas. Ayo kawan, semangat, terima kasih. Pak Am sudah datang, kita bal-bali dulu si Ustadz ini ya. Ayo kawan, 6. Lagi gas, 8. Beda-beda orang ya, mawar saja, nggak usah. Mawar dulu, mawar. Ya, lagi kawan, lagi. 16, terus 17, 18. 6 lagi, 21, 3. Tercapai. Sabar ya kawan-kawan ya, sabar. Nah, dari situ Tat, kau harus berpikir. Di dalam kampus itu orang kebebasan berpikir, kebebasan berbicara asal di dalam kampus nggak keluar. Memang ini ada kusesalkan bisa bocor di dalam bentuk website. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Kali 3 kawan, ayo. Si Ustaz ada 1000 kawan. Aduh, kalah terus kita 4 kali. Kali 3 sayang kali. Ayo kali 3. Nah, terima kasih Pak Ams ya. Jadi Tat, kalau kalian mau melakukan sesuatu, memang aku lihat ada satu kekeliruan mereka. Dibuat di situ tadi kau tunjukkan Muhammad, Al-Quran, dan satu lagi itu apa ya? Saya tadi kurang lihat ya. Itu memang aku akui. Karena di dalam Islam Muhammad tidak bisa digambarkan atau lafaz Allah itu yang paling pojok tadi dicoret ya. Maknanya pun aku nggak tahu. Terus aku lihat di tempat si Julius ada kalimat 6666 ya. Jadi Tat, untuk lingkungan kampus itu ada namanya kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Tidak bisa kau kungkung, tidak bisa kau batasi. Tapi untuk publikasi, ini aku nggak tahu kawan. Kalau nggak dipublikasikan, menurutku ya nggak dipublikasikan loh. Hanya di kalangan sendiri, bagiku itu menurutku ya itulah batasan namanya keilmuan. Pikiran tidak bisa dipidana, Tat. Kenapa? Luga Tambunan yang mengatakan dia bermimpi, kawannya bermimpi, bertemu dengan Nabi kalian di neraka. Tidak dipidana, padahal sudah masuk TV One. Karena mimpi itu hak pribadi seorang yang tidak bisa dibuktikan. Pembuktian mimpi kau belah pun kepalanya, tidak akan bisa kau lihat mimpi itu di situ. Nah itu maksudnya Tat. Tapi ini memang mereka teledor. Dibuat menjadi tulisan dan dipublikasikan ini. Kecuali dipublikasikan di jurnal ilmiah. Hanya mereka tidak ilmiah ya. Saya nggak tahu apa maksudnya. Dan saya belum lihat kayak yang kau bilang itu, Tan. Kalau kalian sudah dapat, ya silakan kalian. Tapi kalau dicari sekarang kan nggak ada. Kamu tanya saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa, saya bilang tadi kan, mana Tan? Saya nggak ada lihat nih. Nah itu Tan. Nah, tetapi sekali-sekali kau main ke kampus perbandingan agama, Tan. Ketika mereka bicara tentang Kristen, tidak sesuai dengan apa yang Kristen pikirkan. Itu Tan. Terima kasih. Pak Am sudah datang. Terima kasih ya. Hampir 40 kali win, kalah kali ini saya. Oh, nggak apa-apa. Penontonmu berapa, Tan? 4.700. Kawan-kawan, meskipun kita kecil, kita menang. Kenapa? Apa namanya? Lion of Judah katanya kan. Itu dah. Singa Yehuda. Dia sendiri di antara banteng. Siap. Ayo gas. Tutup dulu. Jadi begini ya Bang Rudi ya. Apa yang telah dilakukan STT Nias itu ya jelas akan membuat marah umat Islam gitu. Pasti seluruh umat Islam akan memproses STT Nias itu. Ya, itu pasti. Bang Rudi, ya perlu Anda ketahui juga ya,
kami sudah berkoordinasi dengan pihak Majelis Ulama Indonesia ya untuk dilaporkan ke pihak hukum. Ya tenang aja gitu ya, ditunggu saja waktunya gitu untuk STT Nias gitu ya. Kami sudah koordinasi, seluruhnya kami sudah koordinasi. Tadi kami udah bicarakan juga. Jadi ya siap-siap aja untuk rektornya, untuk pencetusnya. Meskipun tidak bisa ditutup ya perlu dipertanyakan juga yang telah meraih gelar kesarjanaan di STT Nias tersebut, ketika dia menuntut ilmu di situ, apakah STT Niasnya bisa mempertanggungjawabkan ilmu Islamologi yang telah diajarkan kepada sarjana terdahulu? Apakah sah sarjananya juga? Hah? Ayo, kayak gimana itu? Apakah itu bukan sebuah penipuan publik? Penipuan untuk mahasiswa yang kuliah di situ. Oke. Bahwa bentar Bang Rudi, 5 menit ente habiskan, saya giliran saya dulu. Teratur aja kita. Tutup dulu mic-nya. Jadi kayak gitu ya. Sekolah kok mengajarkan kebencian kayak gitu? Sekolah kok universitas bisa menafsirkan kitab orang dengan sembarangan tanpa ilmu pengetahuan? Coba belajar nahwu sorob kagak, bahasa Arab kagak, belajar ngaji kagak, terus pencetusnya anonim nggak apa kan? Tiba-tiba mengajarkan di dalam mata kuliahnya itu kebencian untuk agama Islam. Ya memang umat Islam tidak heran lagi sih ya, tidak heran lagi ya teman-teman. Artinya apa yang telah difirmankan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120 itu betul adanya. Mereka tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang dengan umat Islamnya. Karena apa? Karena sampai kita murtad mengikuti mereka, baru mereka berhenti gitu loh teman-teman. Ya, akhirnya apa? Melihat bukti kebenaran firman Allah Al-Baqarah ayat 120 tersebut. Ya, kalau saya sih nggak banyak omong. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja proses hukumnya dari rektor, dari dosennya, semuanya itu pasti kita kejar nanti. Saya ya kurang tahu juga STT Nias ini provinsi mana gitu. Yang jelas ya di sini seperti dosma si jabat ya, katanya agama manapun ya yang menista agama, mengajarkan intoleran, mengajarkan kebencian, kata si dosma harus diproses hukum. Saya pengen lihat si dosma memproses hukumnya STT Nias. Saya pengen lihat apakah dosma dan umat Kristen akan melakukan apa yang dikatakan oleh dosma, atau jangan-jangan umat Kristen menjilat ludahnya sendiri nantinya. Ya, saya pengen lihat seperti itu. Apalagi si dosma kan ngomongnya seperti itu. Maka dari itu ya teman-teman semuanya ya, kita tunggu saja apakah ada itikat baik dari pihak Kristen untuk ya menyatukan ya di Indonesia ini toleransi antar umat beragama, dengan umat Kristen sendiri yang memproses STT Nias. Atau jangan-jangan umat Kristen malah melindungi STT Nias. Kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi pasti bertentangan dengan ajaran dari Kristen itu sendiri. Katanya berkoar-koar mengajarkan kasih. Ya, ajaran utama kami adalah kasih. Ternyata sekarang kita lihat malah kasih kebencian. Kayak gimana itu? Kasih kebencian. Jadi nggak patut lagi ajaran Kristen itu dikeluar-keluarkan. Agama kami kasih, nggak perlu lagi kayak gitu, nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi. Silahkan agama kami mengajarkan membenci Islam, kayak gitu aja, udah jujur aja gitu, nggak perlu lagi dilindungi karena umat Islam udah tahu ya, udah tahu. Silahkan Bang Rudi untuk menanggapi hal itu. Yang jelas kami umat Islam tidak terima masalah itu ya, dan tetap akan memproses STT Nias tersebut ya dari jalur hukum atau jalur manapun gitu. Ingat itu ya. Jelas kita sebagai umat Islam tidak terima Al-Quran kita diacak-acak. Bahkan Nabi Muhammad saja disamakan dengan Lucifer. Masya Allah itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang Gimana tuh Tan? Aku belum lihat sih Tan. Makanya nggak bisa komentar banyak lah. Makanya Bang Rudi lihat. Saya punya buktinya, udah semuanya. Nanti mainkan ya, mainkan buktinya. Aku belum lihat. Ayo, aku lagi. Oke, terima kasih Tan.
kamu menginginkan saya menilai. Maka saya harus menilai secara objektif. Tadi Ustadz bilang bahwa kami sudah berkoordinasi begini begono. Itu saya akui, Tad. Kelebihan kalian kompak untuk masalah-masalah seperti ini. Dan kalian, saya yakin akan bergerak, saya tahu itu. Beda kalau kami orang Kristen diajak ayo gini, belum tentu semua orang Kristen mau, tak. Paling yang mau 2-3 orang, 4 orang. Lihatlah si Dosma misalnya. Berapa orang lain dia, hanya dia sendiri. Aku salut melihat kalian ya di situ, salutnya, tak. Ya. Dan memang bagi kalian semuanya serba sakral. Cuman kalau kita tanya apakah ini apa sesuatu yang begini bogono, kalian bilang oh enggak, kita enggak begitu. Tapi ternyata memang sakral, aku bilang, Tat. Cuman kalian kadang nggak mau ngakui. Ini kalian lucunya. Makanya selalu saya katakan, akui saja kalau sakral ya sakral. Kalau nggak sakral ya nggak sakral. Cuman kalian nggak mau ngakui. Oh bagi kami ini kan hanya gambar. Contoh waktu gambar Ka'bah, aku kapan sama siapa waktu berdiskusi. Apakah bagi kalian gambar Ka'bah itu sakral? Seperti orang Kristen, sakralnya gambarnya Tuhan Yesus. Oh enggak, sakral bagi kami. Ternyata Dosma menari-nari, kalian permasalahkan juga, ya, Tat. Ya. Jadi kalau saya katakan, ya itu terserah kalian lah. Saya nggak mau tahu. Kenapa? Saya lawan kalian nggak sanggup, saya, Tat. Bahkan Presiden Prabowo pun nggak akan sanggup. Makanya aku bilang, cuma perlu kau ingat, Tat, kalimatmu jangan sampai ibaratnya satu orang yang bersalah, kau generalisir satu STT Nias itu bersalah. Sehingga anak-anak yang susah payah orang tuanya menyekolahkan, sudah mau wisuda, mau kau tutup, itu juga tidak manusiawi, Tat. Sepanas-panasnya kalian harus manusiawi. Kalau enggak, rudal aja Nias itu. Nias itu di Sumatera Utara. Dia kepulauan. Berenang kalian atau naik kapal perang kalian ke sana semua. Tidak begitu juga, Tat. Kita sesama anak bangsa. Siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Bukan lantas perbuatan satu orang, semua Nias menanggung. Gak bisa, Tat. Itu harus kau pahami juga. Bahwa mereka juga manusia. Aduh, 9 kali lagi kawan, 7 kali lagi. Aduh, gak tercapai kali ini. Aduh, lupa aku mengompori. Sudah ada lewat, kawan. Gagal kita mengasih mawarnya ya. Ustaz yang kali 3 lagi nggak apa-apa lah. Jadi, Tat, kalau bagiku, Tat, apa yang kau sampaikan itulah pemikiran kalian. Tapi kalau aku orang Kristen, ku sampaikan seperti yang kau sampaikan, pasti Kristen lain menentang. Pasti mereka mengatakan, tunjukkanlah ajaran Kristus. Tunjukkanlah ajaran kasih. Itu beda kita, Tat. Makanya kau lihat orang Kristen hanya modal materai 6.000 saja. Selesai masalah, Tat. Tidak perlu sampai datang orang situ. Sampai bawa rudal. Di rudal bub katanya. Gak perlu, Tat. Gak perlu sampai ya apa mau kita bilang bakar-bakaran atau apa. Gak perlu, Tat. Kalau kalian memang tempuh jalur hukum. Tetapi ingat, jangan kalian menjadi hukumnya. Permasalahan yang sering kalian yang menjadi hukumnya lah. Jangan kalian menjadi hukumnya. Kalau kalian nanti sudah lapor polisi, biarkan polisi yang mengurus. Kalian lucu, udah kalian lapor polisi, tapi kalian nggak percaya polisi. Takut, Tat, berenang kalian rame-rame ke Nias itu. Kalian kira dekat, itu jauh. Di kepulauan dia, kalian rudal misalnya. Aduh, Tat, kalian mau ke sana pun nanti pasti polisi akan menjaga. Enggak boleh ke sana. Udahlah, serahkan secara hukum, biar hukum yang melaksanakan. Enggak usah kalian geruduk Nias itu, Tat. Dan jangan ada pikiranmu, Tat, mengatakan untuk menutup. Cobalah kita boleh emosi, tapi ya waraslah kau, Tat. Kalau anak kau misalnya sekolah, contohlah kekeliruan di buku kemarin itu yang mengenai tentang kekristenan dinistakan di situ juga. Seluruh Indonesia lo pembuat buku itu, Tat, disebarkan. Apa seluruh SD mau kita tutup? Kan tidak. Siapa yang membuat itu yang dibawakan ke dalam pengadilan. Aku tahu, aku bilang secara objektif gak bisa gambar Muhammad dibuat. Aku tahu, kan aku bilang tadi blunder mereka. Makanya aku tanya bagaimana itu bisa blunder, bagaimana itu bisa ada.
Aku nggak tahu, Ica nggak tahu kata Tat. Wes, singa Yudea, ya kan, Yehuda itu singa Tat. Meski dia seorang diri singa itu Tat, banyak banteng, minggir semua banteng. Kami sedikit pula, tapi menang PK Bang sudah Rudi berapa ini, kali. Bengek ah. Terima kasih saudara seimanku. Lanjut Tat. Ya, oke. Baik. Kalau bisa Teman-teman tunjukkan semuanya. apa Tat yang Oh ya, kau saya bilang akan tadi tunjukkan, saya sebentar, akan Tat. tunjukkan. Tunjukkan videonya itu. Baik, saya akan tunjukkan ya. Begini aja ya, teman-teman semuanya. Teman-teman, ya kita sudah simpan bukti dari materi penyesatan STT Nias tersebut ya. Teman-teman bisa masuk ke YouTube saya nih, teman-teman ya. Masuk ke YouTube Yusuf PI Reaction ya teman-teman, nih saya contohkan. Yang bagi yang di TikTok yang pengen download ya materi iblis tersebut ya, bisa ke YouTube saya ya. Kalau mau download materi dari iblis tersebut, karena iblis itu penyesat gitu ya. Anda masuk saja ke Yusuf PI Reaction ya. Nah, teman-teman, di sini di bagian tabel komunitas ya. Tabel komunitas ya. Nah, tabel komunitas ini kita klik ya teman-teman. Kita klik. Nah, nanti teman-teman akan ketemu nih ya, link penyesatan STT Nias Islamologi. Di sini saya sudah sediakan linknya, dan link ini dapat diakses seluruh masyarakat. Inilah kita kumpulkan barang bukti dari penyesatan STT Nias ya. Jadi seperti itu, oke? Oke? Jadi kagak bakalan bisa kabur ya, meskipun websitenya telah ditutup ya. Jadi teman-teman yang mau download ya link penyesatannya ya, nih saya contohkan, saya bukakan ya. Nih ya, saya bukakan. Nah, nih banyak nih teman-teman ya. Tuh ya, mereka bahas 5 dogma Kristen. Terus Al-Fatihah itu diterjemahkan, ditafsirkan ya seenak udel mereka. Tuh ya. Terus apa arti kata Allah? Allah di sini ya diartikan beda juga ya. Terus apalagi ini Isra Mi'raj juga tidak sesuai dengan definisinya ya. Terus apa nih, jeritan kaum apa nih, kaum Islam atau apa? Belum saya buka sih tadi. Nih Tritunggal ya. Ada juga tuh ritual ibadah haji yang mereka salah kaprahkan juga ada ya. Jadi teman-teman bisa download ya, linknya sudah saya sediakan di YouTube Tat, saya di mana ya. Tat? Aku lihat Sediakan di YouTube saya ya. Coba Gimana aja di masuk ke komunitas? Yusuf PI Reaction tuh ya. Di tabel komunitas Oh, saya ya, udah, sudah oke, sediakan ada nih. linknya ya. Komunitas. Drive. Jangan Oh, panik Google Bang Drive Rudi, ya. jangan panik Ada ya, Google jangan Drive. panik. Jangan panik ya. Jangan mengikuti jejak STT Nias ya Bang Rudi. Biarkan umat Islam yang akan memproses hukumnya, karena semua dari bukti sudah kami pegang kayak gitu ya. Ya saya udah bilang sama Anda, hanya iblis yang mengajarkan penyesatan ya teman-teman. Hanya iblis yang mengajarkan penyesatan. Ya, iblis itu kan ketika dia disuruh bersujud kepada Adam, dia sombong kan, kagak mau sujud kan kayak gitu. Nah begitu juga ketika ada orang yang menafsirkan seenak udelnya, menafsirkan kitab orang lain, tapi dia tidak mau mempelajari disiplin ilmunya, dia sombong terhadap ilmunya. Nah itu adalah ciri-ciri pengikut iblis kayak gitu ya. Mereka itu ya ingin menipu Allah dan orang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ya, mereka itu ingin menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka menipu dirinya sendiri ya teman-teman. Menipu dirinya sendiri. Ya saya rasa Bang Rudi kita tunggu saja sih proses dari STT Nias itu ya. Ingat ya, ingat, umat Islam siap jihad, umat Islam siap mati untuk kebenaran. Ingat itu. Umat Islam itu kalau sudah dimulai, mereka tidak akan mundur 1 inci pun. 1 inci pun kami tidak akan mundur, apalagi 1 langkah ya.
Ingat itu, kalau udah dimulai, umat Islam itu bagaikan tawon, sekumpulan tawon, yang mana apabila sekumpulan tawon itu Anda pelihara, maka akan menghasilkan madu yang manis bagi Anda. Tapi apabila sekumpulan tawon itu ya diganggu, lalu dia ya pokoknya diusik, maka ingat, Anda akan bengkak-bengkak sampai mati disengat oleh tawon tersebut. Jadi cukup itu saja yang saya sampaikan sama Bang Rudi tentang masalah STT nih. Silakan. Udah aku download semua nih, Tat. Udah aku download. Bisa kalian dapat ya. Siapa sih yang pertama membocorkan ini, Tat? Oh, banyak intelijennya Islam itu. Oh, banyak intelijennya Islam itu. Ya, pencet. Oke, aku lagi, Tat ya. Terima kasih. Apa yang kamu bilang itu, Tat, saya percaya. Bahwa kalian siap berjihad, siap ini, siap ini. Saya percaya itu. Makanya lebih baik kalau kalian langsung pergi ke Palestina misalnya, membebaskan orang itu. Wah, itu hebat sekali misalnya ya. Saya percaya engkau bilang itu, Tat. Dan itu sudah terbukti dan teruji. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat, tapi sayangnya di Indonesia ya. Cobalah sekali-sekali pergi ke Palestina gitu ya. Oh, ini baru cak main. Kalau di Indonesia karena kalian banyak, Tat. Coba misalnya kalian kemana lagi ya? Ke di mana Afghanistan, berangkat kalian sana, atau Iran bantu. Wah, itu baru ini luar biasa, Tat. Ya. Dan kalau kamu tanya saya, Tat, saya selalu katakan apa yang kamu bilang itu saya yakini bisa. Karena kalian itu sudah tercermin dari dulu seperti itu. Kalau kami orang Kristen, contohlah, ada misalnya penistaan, misalnya Ustadz Somad dulu, disalib ada jin kafir. Ada yang melaporkan. Tapi apakah orang Kristen lain mau mendukung? Enggak juga, Tat. Karena orang Kristen itu berpikirnya realistis. Kita bicara iman. Di dalam iman Kristen sudah dinubuatkan bahwa semua ini akan terjadi. Makanya orang Kristen yang rajin baca kitab suci tidak akan mau melapor-lapor ke polisi, tidak akan mau merongrong Ustaz Somad. Karena itu harus terjadi. Karena itu dinubuatkan. Tidak bisa meleset dan tidak bisa melenceng. Kalau di kami gitu, Tat. Jadi misalnya nih, di kami, aku bicara kami. Ada misalnya sesuatu permasalahan. Ya, penistaan terhadap orang Kristen. Datang satu orang, ayo kita rame-rame, kita ramekan gini. Bukan semua orang Kristen mau. Yang lain bilang, oh janganlah. Yesus sudah menubuatkan di dalam kitab suci. Dan itu harus terjadi. Kita harus menerima dengan lapang dada. Saya nggak tahu di kalian apakah firman Tuhan itu ada sebuah nubuatan dan pasti terjadi. Saya nggak tahu, Tat. Kalau di kami iya. Itu bedanya. Makanya contoh. Hanya Dosma yang melaporkan si Rifa, si Juleha, sama siapa nih? Si Nora, sama si Zuma. Ada nggak Kristen lain? Nggak ada. Wah, target poinnya ngeri 850 kawan. 850 mawar. Nggak usah kita kejar itu, nggak sanggup kita kawan. Banyak kali harus kalian pencet-pencet sebanyak 850. Ya. Jadi, Tat, 850 itu berat, nggak usah lah. Ini harus kau pahami, Tat. Kalau kalian nanti melaporkan silakan, kami nggak bisa melarang. Kami hanya menonton apa yang terjadi. Tapi meskipun kami menonton, Tat, percayalah kau, Tat, yang kita khawatirkan nanti ada lagi bocor. Bocornya bagaimana? Wah, tercapai. Terima kasih. Wow, tercapai. Luar biasa anak Tuhan Yesus Kristus 800, woi. Ngeri. Kali tiga kawan-kawan, ayo. Si Yusuf udah pening dia. Udah kali tiga, ayo. Aduh, kali tiga. Ya. Yang kau kata muncullah nanti dari sekolah studi-studi perbandingan agama. Muncul lagi perbandingan tentang agama Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen itu sendiri, Tat. Apakah orang Kristen akan melakukan balasan? Kan ini nanti kita Tat. Kita kan di Indonesia aja kita berkuar-kuar. Seakan-akan kita hebat, seakan-akan kita pejuang.
Itu harus kita pahami. Kalau memang kalian hebat, misalnya aku nih ya, kalau aku. Daripada aku misalnya Kristen hebat kali di Indonesia, daripada aku berkuar-kuar di sini, ku cari Kristen di mana yang tertindas. Ayo berangkat ke sana. Misalnya di satu desa, ya karena kalian banyak, kalian teriak-teriak, kalian seolah-olah hebat, kalian seolah luar biasa. Kan itu saya katakan kepada orang Kristen ini. Kalau memang kalian hebat, ayo kita ke sana. Jangan, misalnya kampung ini, jangan anak kampung ini kau bal-bali. Ini sesama kita. Kita hidup, nenek moyang kita sama di negara ini. Ngapain kita bantai kawan saudara kita ini? Ya, kalau saya berkata begitu, ya kalau kalian enggak, saya enggak tahu tak. Kalau kau tadi berkata apa, ya kami akan gini. Itu saya yakin itu. Memang itulah kelebihan kalian yang tidak dimiliki orang Kristen. Kalau orang Kristen, itu sudah dinubuatkan pasti terjadi. Enggak usah kau sibuk katanya. Terima kasih. Singa Yehuda. Fokus, coba fokus Bang Rudi, nggak usah mikir koin gitu. Wah, nggak bisa Tat, harus sambilan. Wah, nggak bisa, waduh, cari koin dulu si ente. YouTube udah kena ban. Silakan Tat, habis ini. Oke, teman-teman, bentar saya pencet dulu nih. Gini ya Bang Rudi, tanggapan saya begini saja sih untuk masalah dosma. Dosma ini kan sudah bikin umat Kristen itu satu sama lain berantem kayak gitu ya. Contohnya Bang Rudi dengan bom-bom ribut masalah donasi ya. Itu tuh gara-gara pelaporan dosma, lalu dilaporkan juga anak Batak. Bang Rudi ngurusin anak Batak, minta donasi, habis itu bikin kacau dunia persilatan apologet Kristen, sampai-sampai satu sama lain berantem. Awalnya gara-gara dosma itu ya. Terus kalau dosma ini saya lihat dia ya menampakkan ajaran Islam itu benar loh Bang Rudi. Dosma ini, iya serius, dosma ini malah menyatakan bahwa ajaran Islam itu benar. Bagi yang salah, dia yang dihukum. Ya, itu ajaran Islam. Bagi yang berdosa, dia yang dihukum. Kan kayak gitu ajaran Islam. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Artinya, ketika dosma melaporkan seseorang, lalu orang tersebut dihukum, tidak ada orang tersebut ditebus. Kan kayak gitu. Ya, makanya saya bilang, saya juga cukup berterima kasih bahwa dosma ini membenarkan ajaran agama Islam dan menolak ajaran penebusan. Ya, kayak gitu. Artinya kenapa? Seperti yang dicontohkan dosma sendiri, dia melaporkan Bunda Nora Aritonang. Habis itu kalau dia dilaporkan dinyatakan salah, nantinya Bunda Nora Aritonang yang menanggung hukumnya. Itu kan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Ya, barang siapa melakukan dosa maka dia yang bertanggung jawab. Itu ajaran Islam. Ya, itu barang siapa melakukan dosa maka dosanya telah ditebus. Gak ada. Artinya apa? Di sini kalau kita banding ajaran Islam dan ajaran dari Kristen, lebih masuk akal ajaran agama Islam dengan dibuktikan sendiri oleh dosma si jabat. Ya, kayak gitu. Nah, itu saja sih tanggapan saya ya. Tanggapan saya terhadap kalau kita berbicara dari Bang Dosma gitu ya. Betul nggak teman-teman? Ya, betul nggak? Masuk akal kan? Masuk akal pasti kayak gitu. Jangan kejang-kejang lah yang Kristen di bawah. Ayo mawar beda-beda orang. Satu, padas lagi. Mawar lagi, aduh. Bang Rudi ya, mungkin cukup itu yang saya diskusikan dengan Bang Rudi tentang masalah STT Nias dengan dosma gitu. Saya mau bahas tentang masalah Edis sedikit dengan Bang Rudi. Ya, dengan Edis mungkin Bang Rudi bisa menanggapi apa yang dikatakan oleh Edis. Karena Edis ini juga bikin kacau Kristen masalahnya. Ya,
Edis ini bikin kacau Kristen, sehingga umat Kristen sekarang bukan menuhankan Yesus lagi, tapi malah menuhankan Edis sendiri. Sekarang umat Kristen itu menuhankan Edis sendiri. Karena apa? Kata Edis Sidabutar kemarin itu ya, ketika saya berdiskusi dengan dia, kata Edis, yang mengikuti, yang menaati, berarti dia telah menuhankan. Itu kata Edis. Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rob. Robnya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kayak gitu. Itu kata Edis. Saya lihat banyak umat Kristen ya menaati dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Edis. Ternyata umat Kristen ikut-ikutan mengatakan Nabi Muhammad itu Rob setara dengan Allah. Artinya dia mengikuti dan menaati dari apa yang dikatakan oleh Edis. Sesuai dengan definisi Edis, kalau umat Kristen mengikuti dan menaati atau menaati Edis, berarti umat Kristen sekarang bukan menuhankan Yesus, tapi malah menuhankan Edis. Nah, kayak gitu. Saya heran, Bang Rudi ya, di Kristen ini ada Nabi Luga. Sekarang Edis malah mau menyingkirkan Yesus. Edis sendiri yang mau jadi Tuhan sekarang. Kayak gimana? Apakah Bang Rudi sepakat menaati dan mengikuti berarti menuhankan? Tolong dijawab, silakan. Siap, terima kasih. Kawan-kawan Kristenku, kalian memang baik-baik kali, bah. Kadang aku berpikir ya, kok bisa kalian baik kali itu? Kadang aku pikir, itulah kasih Kristus ya. Oke, pencet biar ku sambut. Iya, singa Yehuda. Tat. Saya kadang heran lihat kau, Tat. Ketika kau waras berpikir, kau mampu mengatakan bahwa dosa itu tanggung-tanggung sendiri. Tapi ketika kau mabuk, kau tidak paham bahwa dosa itu tanggung sendiri. Maka kau suruh STT ini harus ditutup karena kesalahan satu orang. Kenapa oleh kesalahan satu orang harus seluruh STT menanggung? Di satu sisi kau waras, tapi di sisi yang sama kewarasanmu hilang. Tapi ketika berbicara dos masih jabat, kau bilang dia menjalankan ajaran Islam. Lah kau tak menjalankan ajaran Islam, padahal kau yang Islam. Malah kau mau tutup semuanya. Satu yang berbuat, semua menanggung. Pahami dulu tuh, Tat. Ya. Makanya aku bilang, unik kau ini orangnya, Tat ya. Nah, kemudian Tat, mengenai Edis. Orang Kristen kan aku bilang, gak ada yang bingung bertuhan. Kami tetap bertuhankan Allah Tritunggal. Siap-siap kawan, 24 mawar, beda-beda orang. Sabar tahan. 24 ya, beda-beda orang. Masih 5, 7. Ayo, beda-beda orang, 8. Biar kalian lihat kubal bali si Yusuf P ini. 11, 2, terima kasih, sudah. Jadi Tat, ini menjadi perhatianmu. Kami nggak pernah bingung bertuhan. Mau apapun dibilang si Edis, kami selo-selo aja itu. Edis kan mengungkapkan isi kepalanya, Tat. Kali 3 kawan, kali 3. Edis mengucapkan isi kepalanya. Yang tidak bisa kau intervensi, Tat. Yang tidak bisa ku intervensi juga. Jadi, Tat, biarkanlah itu semua berjalan sesuai apa adanya. Ya. Kalau Edis berpikiran begini, ya kau bantah dong. Sudah benar kau bilang tadi, ada satu yang belum ada Edis, sujud menyembah. Cuman takutku si Edis akan melanjutkan. Bagaimana ritual menyembah itu? Kau bilang sujud tadi kan? Untuk Edis tak melanjutkan. Lah kau sujud kemana? Kan jadi blunder juga sama kau, Tat. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, hikmah yang kita ambil malam ini, apa yang diucapkan oleh Ustadz Yusuf, itulah cerminan dirinya. Tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. Tetapi,
kelebihan mereka ini berbicara selalu membawa-bawa nama umat. Sementara Kristen kita kawan, karena kita terlatih oleh didikan Eropa, maka pemikiran kita bisa kita membedakan mana umat, mana individu, dan mana global, mana oknum. Kalau Yusuf nggak bisa kawan, semua di general umat. Padahal hanya dia yang bicara. Zuma umat, Nandar umat, seolah-olah sedunia umat itu kan sedunia kawan. Siapapun yang beragama itulah umatnya, bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi dan lain-lain. Dan saya memang salut melihat mereka nih kawan. Untuk di Indonesia mereka number one, garang, tegas, pejuang, garang. Tapi untuk tingkat dunia nanti dulu ya, sorry lah. Ya. Kalau orang Kristen dari dulu ajarannya kasih. Hanya modal 6.000 materai, selesai masalah. Kalau Yusuf nggak akan mau itu. Kalau nggak dipenjara kami nggak mau. Yusuf sebelum gue bilang, kalau nggak meninggoy kami nggak mau. Kan begitu. Makanya yang di Medan ada di Sumatera Utara, hanya minta suara Toa dikecilkan. Berapa rumah ibadah yang terbakar kawan. Tapi hebatnya di Indonesia. Cobalah mereka berangkat, pergi ke Palestina itu ya. Sudah beratus tahun loh. Pokoknya dibantu lah. Ya. Kurang kuat apa? Kita charterkan. Mungkin kawan-kawan Kristenku mau kami mencarterkan kapal laut. Bila perlu pesawat terbang. Ikut parasutnya. Terbang kalian ke sana. Lompat. Baru kami di sini lihatnya hebat. Wah luar biasa ini baru betul. Mungkin orang-orang Kristen akan ikut kalian. Ya. Tapi kalau di dalam negeri ya memang kalian jagonya tak. Gak ada yang melawan kalian loh tak. Kalian masuk bukan umat ya. Yusuf ini. Karena pikirannya kan kami akan melawan, kami akan gini. Gak ada yang melawan kalian. Siapa yang mau kalian lawan? Sesuai yang kau bilang. Satu yang berbuat, satu yang menanggung. Gak semua tak. Ya. Terima kasih. Singa Yehuda kau lawan tak. Singa itu satu ekor. Bangga dia menang PK, teman-teman. Iya dong. Bangga dia Artinya meskipun kami sedikit, tapi kami juga bisa memenangkan. Bukan karena banyak, Tat. Prima, silakan Tat, ku matikan dulu. Oke, ya. Teman-teman, begini ya. Kenapa kalaunya kita berbicara selalu memakai kosakata umat Islam? Karena umat Islam itu satu tubuh, ya. Satu tubuh, satu sakit, maka semua merasakan sakit. Satu bahagia, semua merasakan bahagia. Beda dengan Kristen, ya. Yang penting perpuluhan jalan. Udah, nggak mau tahu dengan orang lain. Kan kayak gitu di Kristen, ya. Terus kayak Bang Rudi, yang penting donasi dengan koin jalan. Nggak mau tahu urusan Kristen yang lain. Nah, beda. Prinsipnya dengan umat Islam beda, ya. Beda. Kalau saya enggak, karena apa? Semua umat Islam itu bersaudara, kan kayak gitu. Andaikan Palestina itu ya Bang Rudi ya, kami diizinkan oleh pemimpin di Indonesia ini, oleh presiden, oke, umat Islam boleh perang, maka saya yakin banyak yang berangkat, ya, banyak yang berangkat. Kayak gitu. Hanya saja di dalam Islam itu ada aturan mainnya, ya. Untuk masalah peperangan saja itu harus instruksi dari pemimpinnya. Ya, ingat itu. Jadi jangan coba-coba ya Anda melawan lebah. Karena lebah itu kalau Anda pelihara akan menghasilkan madu yang enak buat Anda, madu yang manis. Tapi kalau Anda sakiti, maka Anda akan disengat sampai mati. Gitu aja analoginya. Makanya saya bilang, umat Islam itu ya, umat lagi kan saya bawa, bukan berarti saya tidak akan mundur. Kagak kayak gitu bahasa saya. Saya membawa nama umat Islam karena pertama saya umat Islam, dan inilah suara dari umat Islam serta prinsip dari Islam. Prinsipnya apa? Apabila ada musuh ya, kami tidak akan mundur satu inci pun. Apalagi
satu langkah. Semua sama prinsipnya, karena memang seperti itu ya. Dan sejak zaman dahulu, para umat Islam itu ya, umat Islam, muslimin dan muslimat itu, dia mentalnya mental pejuang, Bang Rudi. Ya, mental pejuang. Bukan mental tempe yang penting donasi jalan, koin jalan, nggak mau tahu urusan orang. Bukan itu umat Islam. Ya, dah itu aja. Terus untuk masalah edis ya Bang Rudi, ya. Untuk masalah edis, kenapa saya bilang membingungkan umat Kristen? Karena pagi tadi saya tanya sama umat Kristen, kamu sepakat nggak dengan apa yang dikatakan edis? Katanya mengikuti dan menaati sama dengan menuhankan. Kagak berani jawab umat Kristen. Nggak berani jawab. Nggak berani jawab. Kenapa nggak berani jawab? Kalau dia sepakat dengan edis, berarti dia menaati dan mengikuti edis. Artinya dia telah menuhankan edis. Ya, itu definisi dari edis sendiri yang saya pakai ya Bang Rudi. Makanya saya tanyakan kepada Bang Rudi, apakah Bang Rudi sepakat dengan edis Sidabutar? Ternyata Bang Rudi tidak sepakat. Artinya di sini Bang Rudi masih menuhankan Paulus, bukan menuhankan edis. Kayak gitu. Loh, kenapa saya bilang menuhankan Paulus? Bang Rudi, saya pakai definisi dari edis. Ukuran Pak Armannya. Definisi dari edis, mengikuti itu menuhankan. Ya, ingat itu. Mengikuti itu menuhankan, kata edis. Ya, kalian mengikuti apa yang dikatakan Paulus. Ya, kalian menaati apa yang dikatakan Paulus. Kata Paulus, Yesus itu Tuhan, kalian percaya. Kalian ikuti, kalian taati. Sesuai definisi edis, artinya kalian menuhankan Paulus. Ya, gitu aja. Banyak nih Kristen, rata-rata di seluruh dunia ini saya lihat Kristennya menuhankan Paulus, bukan menuhankan Yesus. Yang saya pakai, mohon maaf ya, yang saya pakai itu definisi dari edis. Sekali lagi, mengikuti, menaati, artinya menuhankan. Itu definisi dari edis, bukan saya yang bikin ya. Ya Bang Rudi kalau menolak edis, berarti Bang Rudi sendiri tidak menuhankan edis, tapi menuhankan Paulus saja. Ya kayak gitu ya teman-teman. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saya salah silahkan dikoreksi gitu ya. Silahkan dikoreksi gitu. Kita lihat aja gimana Bang Rudi, apakah mau ikut edis atau mau ikut Paulus. Silahkan Bang Rudi. Ya, terima kasih saudara-saudara Kristenko. Singa Yehuda 1000 kambing, singa 1 kambingnya itu dilahap semua. Siap. Lanjut. Terima kasih Ustaz Yusuf yang memposisikan diri dan menggambarkan dirinya sebagai lebah. Terima kasih. Memang mereka lebah kalau banyak baru memiliki arti. Kalau satu tidak memiliki arti. Tapi kita menggambarkan kita adalah singa Yehuda. 1 singa, 1000 kambing, 1000-1000-nya minggir, tunduk kepada singa ini. 1 singa, 1000 banteng, 1000-1000 banteng itu tunduk kepada singa ini. Terima kasih Yusuf. Ya. Sekarang aku bukakan KBBI mengenai edis dulu ya. Tuhan, naon kata benda, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Ini sudah cukup, Tan. Tidak perlu kau tambah ini. Si Edis mengatakan itu hak dia. Jangan kau terpengaruh, Tan. Ya. Nah, jadi Tan, kalau kau bilang orang Kristen terpecah, nggak pernah kami terpecah. Apa yang dibilang si Edis ya biarin aja. Ya. Mengenai si Edis loh. Tapi kalau mengenai saksi Jehovah dengan kami Kristen memang terpecah, nggak kami akui ya. Itu beda Tan. Kemudian Tan, kau bilang kami menuhankan Paulus. Di sini juga banyak kekeliruanmu Tan. Ya, karena kau mengatakan hal itu, saya tidak akan membalas. Nanti lapor polisi, kalian cengeng.
Kecuali kalian tidak cengeng, enak kita berdiskusi kawan. 38 mawar, ayo gas, biar lebah kita kalahkan, lebah harus kita kalahkan ya. Singa Yehuda mengalahkan lebah. Nah itu tak. Ya. Kalian cengeng, kecuali kalian gak cengeng, aku siap gas-gasan sama kau. Ya. Tapi karena kalian cengeng, aku tidak mau masuk ke agamamu. Kan aku bilang, aku nggak mau berdebat. Aku hanya menyerang pikiranmu. Di mana tadi kau katakan satu orang bersalah, semuanya tidak patut bersalah. Terima kasih, saya bilang kan. Itu pernyataan yang bagus. Artinya kau akui si Dosma itu mengamalkan ajaran Islam, sementara Ustadz Yusuf mengabarkan ajaran kafir. Ya, di mana satu orang bersalah, seluruh menanggung. Nah, kali 3 kawan, hanya 26 detik lagi. Saya fokus Kita kalahkan lebah. narasi dia malah kali 3 kawan. Siap, seletak. Kalian banyak yang nonton 4.000 lebah ya, kami sedikit, tapi satu singa ya udah ya. Nah, jadi kalau kamu bilang seperti itu saya tidak pernah melawan. Makanya saya kemarin kan ada buat pernyataan meminta maaf. Saya meminta maaf kepada orang Kristen dan orang Islam. Karena saya lah dulu memulai perdebatan lintas agama, muka ketemu muka seperti ini melalui media YouTube. Dulu YouTube ya. Saya lakukan itu karena Ustadz Somad dengan santainya mengatakan di salib ada jin kafir, tanpa bisa kami Kristen menjawab apa yang dia katakan. Dari situ saya berpikir, oke, saya buka ruang debat sehingga apa? Yusuf bisa menyerang saya bisa menyerang Yusuf. Yusuf bisa mempertahankan imannya, saya bisa mempertahankan iman saya. Cuman permasalahannya, kalian cengeng. Kalau kami nggak cengeng, belum ada orang dilaporkan karena salah baca kitab suci. Siapa orangnya? Siapa namanya itu? Nora. Bukan karena membaca kitab suci dia dilaporkan, tapi mengatakan Tuhan kalian binatang. Zuma juga bukan karena membahas Bible kami dia dilaporkan, tapi menginjak tulisan itu yang ada diludahi, dibakar. Ya, dibakar. Rifa juga bukan karena membaca Alkitab terus menafsirkan, bukan karena itu, tapi dia mengatakan Tritunggal itu seperti 2 telur, 1 tuing-tuing, dan digambarkannya seperti itu. Kalau dia misalnya bahasa kayak kalian, wah ini kitab seksual, dibacakan Kidung Agung, ada nggak kalian dilaporkan ke polisi? Gak ada. Ini letak perbedaan. Makanya kami ini sebenarnya udah letak. Ya, jadi jangan kau bilang Paulus kami Tuhan kan, nggak ada. Dari tadi pun aku tidak ada mengatakan itu. Mengenai Edis itu urusannya pribadi ya. Dan saya tidak bisa mengintervensi pikiran Edis. Dan pikiran Edis tidak bisa dipidana. Itu kalau orang intelek. Bagaimana kau mau mempidana pikiranku? Nggak bisa, Ya, terima kasih. Kalah terus kau ada berapa kali kau kalah? 9 kali. Iya, ini teman-teman belum kasih saya menang masalahnya. 6.900 di tempat saya. Nah, terus kita. Lebah. Terus kita. Kami hanya 2.000 Singa, Yudea. Baik, saya fokus dengerin narasi Bang Rudy. Kali 3 kawan. Waduh, kali 3 kawan. Pusing saya jadi ya. Lagi enak-enaknya dengerin narasi dia tiba-tiba berubah kali 3 kawan. Waduh. Aduh. Jadi gini ya teman-teman, sudah pada kebingungan umat Kristen ini. Bang Rudy tidak sepakat dengan Edis Sidabutar ya, sedangkan Edis tidak sepakat juga dengan Bang Rudy ya. Kayak gimana? Umat bingung mereka ya. Satu-satu beda. Yang satu beda, ditanya satu beda jawaban. Yang satu ditanya beda lagi jawabannya. Makanya saya bilang kan, saya pernah bilang nih sama teman-teman muslim, kalau kita tanya 10 pendeta, maka akan dapat 11 jawaban yang berbeda ya. Kayak gitu. Nambah jawabannya jadi 11. Yang ditanya 10,
Ya, jawabannya ada 11. Jadi kayak gitu. Jadi jangan heran ya teman-teman, mereka memang umat bingung. Kalau kita tanya Bang Rudi tidak sepakat dengan Edis, ini kan artinya apa? Membingungkan umat Kristen sendiri. Ada dari Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Edis tidak benar. Kan umat bingung jadinya. Aduh. Jadi kayak gini aja ya Bang Rudi, tentang masalah Ustadz Abdul Somad ya. Nanti saya lupa lagi menanggapi. Kalau saya katakan ya, dari perkataan Ustadz Abdul Somad disalib ada jin kafir, saya membenarkan. Berani saya membenarkan. Karena itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Makanya kalian laporkan Ustadz Abdul Somad itu nggak bakalan bisa dipenjara karena dia punya datanya. Datanya di mana? Ya, di dalam hadis ketika Adi bin Hatim sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melihat Adi memakai kalung salib. Apa kata Nabi kami? Hai Adi, lepaskan berhala itu. Jadi kalung salib bertanda salib berhala bagi umat Islam. Nah, yang namanya Bang Rudi itu dari mana dalilnya? Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah hanyalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka. Kayak gitu. Di dalam berhala itu ya, berhala salah satunya salib. Bagi kami di dalamnya ada jin kafir. Saya udah tegas menyebutkan kepada Bang Rudi gitu loh. Ya, tidak saya tutup-tutupi dan saya benarkan Ustadz Abdul Somad itu. Yaitu masalahnya ada di keyakinan kami. Makanya kalian tidak bisa memenjarakan Ustadz Abdul Somad karena memang ada ayatnya gitu. Ada dasarnya. Nggak bisa dipenjarakan. Namanya ayat orang, nggak mungkin ayatnya salah. Kan kayak gitu, ya. Jadi seperti itu. Perlu dipahami kenapa Ustadz Abdul Somad itu tidak bisa dipenjara sampai sekarang. Karena dia mempunyai dasar gitu ya. Nah, terus Bang Rudi ya, untuk masalah lain-lainnya saya mau tanya lagi kepada Bang Rudi tentang balik lagi ke permasalahan Edis tadi ya. Oh ya, saya tanggapi dulu. Lebah dengan singa. Bang Rudi, yang membunuh Namrud itu kecil atau besar hewannya? Ada singa bunuh Namrud? Nggak ada. Yang bunuh Namrud sekelas seperti tawon. Apa itu? Nyamuk ya. Nyamuk kecil bisa membunuh manusia. Apalagi cuma singa ya. Padahal satu saja tuh hewannya, kecil pula. Kayak gitu, kecil-kecil cabai rawit gitu bisa membunuh satu singa. Dah, ya. Semoga aja ada singa turun hari ini buat Bang Rudi atau buat saya dah, ya. Ya, Bang Rudi ini saya paham, singgung-singgung singa itu paham. Teman-teman, kasih Bang Rudi singa ya, 1 ekor. Kalau kagak ada, ekornya aja gitu ya, ekornya aja. Udah, kagak usah 1 ekor, kepalanya nggak usah, tapi ekornya doang kasih sama Bang Rudi. Jadi Bang Rudi ya begini saja ya. Kalau kalian ya tidak menuhankan Paulus, ya udah kalian umat Kristen kejar ya. Edis, kamu salah definisinya. Menaati, mengikuti adalah menuhankan. Nanti dibilang umat Islam kita mengikuti Paulus artinya menuhankan Paulus. Kan kayak gitu. Coba Bang Rudi tanggapi lagi tentang masalah itu dah. Ya, tentang masalah Edis. Saya pengen jawaban yang konkret gitu ya. Apakah Bang Rudi menuhankan Edis atau menuhankan Paulus? Silakan. Ya. Terima kasih. Lebah kalah lagi. Sekarang menjadi nyamuk. Lebah menjadi nyamuk. Cari yang perkasa, Tat. Kenapa kalian selalu mengatakan rame-rame ya? Kalau kami selalu aja singa. Singa itu sendiri, tak? Nggak perlu rame-rame ya. Betul. Bahwa nyamuk itu bisa membunuh manusia, betul juga, tak? Kita tidak tidak permasalahkan itu ya. Oke. Nah, kamu mengatakan Ustadz Somad, tak? Ada nggak di salib yang di dalam hadis itu terdapat korpus atau gambar Yesusnya? Patung Yesusnya kan tidak ada.
Bisa nggak kau buktikan di hadis itu sudah ada patung Yesusnya, sehingga kau katakan itu berhala? Ya, Sobat mengatakan apa? Kan ada orang tersalib katanya. Ke kiri apa ke kanannya? Haleluya, haleluya. Mana ada di dalam ajaran Islam haleluya? Allahu Akbar ada. Haleluya nggak ada, Tat. Kalau kau membela ke situ, Tat, itu nggak masuk. Makanya dulu saya cetuskan debat seperti ini. Tujuannya apa? Agar Islam bisa bertanya, Kristen bisa bertanya. Agar Kristen bisa menjawab, Islam juga bisa menjawab. Kan itu berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. 36 kawan. Mawar untuk orang-orang yang berbeda. Ya. Jadi tak, kita lanjutkan lagi dikit ya. Kalau kau berbicara Edis, kan sudah aku bilang, dia punya pikiran yang tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dipidana. Karena konteks dia berbicara adalah konteks pemikiran dia. Nah, kalau kau menolak, silakan. Buat dalilmu. Kalau kau menerima, silakan. Tidak lantas ucapan Edis kau timpakan kepada saya, kamu menyembah Paulus atau menyembah Edis. Nggak bisa, tak? Kenapa? Karena Edis ini tidak mewakili pikiran saya kali 3. Ayo kali 3 kawan. Waduh, terima kasih Pak Am. Kalau nggak ada Bapak ini, aduh, nggak tahu lagi aku di Bali. Siapalah aku nih, si Yusuf ini. Dulu aku di Bali terus kawan. Malam ini aku Bali dia. Ya, kita kalahkan lebah. Singa Yehuda, cuman seorang diri dia. Semua menyingkir kawan, menyingkir ya. Nah, sekarang Tat, kamu mau mengatakan apa lagi Tat? Mengenai Edis. Edis bukanlah pimpinan tertinggi kami Tat. Sehingga kami harus ikut apa kata si Edis. Jangan sedih kali mukamu Tat. Weh, kasih kalian dulu singa. Mana kawan-kawan muslim ini? Aduh, semangat dulu Ustaz itu. Mukanya ada lain. Ya, 7.000 kalian di situ ha. Kami hanya 2.000 sini bisa. Kalian lebah, kami singa Yehuda tapi ya kalah lah. Ya, jadi itu saja. Edis bukan pimpinan tertinggi kami, sehingga kami harus ikut apa kata Edis. Tidak tak, gak bisa. Kalau ditanya kami menyembah siapa, tetap pada prinsipnya dan pada pendirian kami. Kami menyembah Allah Tritunggal. Gak bergeming sedikit pun tak. Ya, mau kau adu saya dengan si Edis juga nggak bisa. Karena itu pemikiran si Edis yang tidak bisa saya intervensi. Paham ya, Tat? Dan pikiran tidak bisa dipidana. Hanya orang on yang mencoba mempidana pikiran. Tidak bisa, Tat. Karena konteksnya apa? Kalau nggak salah saya dia lagi berdiskusi sama kau kan, Tat ya? Dia mengeluarkan pikirannya, kau mengeluarkan pikiranmu. Lantas apa yang mau kita bahas di situ? Lantas mau kau katakan, wah ini pernyataan Edis, seolah-olah Edis itu adalah nabi yang harus kami ikuti. Belum lagi ketika kau bicara, ada Nabi Luga Tambunan, ada Nabi Paul Zhang, mereka memberi nomor terhadap kenabian mereka. Artinya itu bukan merujuk kepada kenabian Kristen, Tat. Tapi kalian selalu mengatakan, ini Nabi Kristen, enggak. Mana ada di Kristen Nabi ke-26? Bernomor maksudku ya, mana ada di Kristen Nabi bernomor? Di Hindu pun tidak ada bernomor. Di Buddha pun tidak ada bernomor. Tapi anehnya kalian senang. Harusnya di situ kalian marah dong. Ini malah senang. Saya nggak ngerti apa yang kalian pikirkan ya, Tat ya. Jadi Tat, Edis tidak mewakili Kristen manapun di dunia. Dia hanya berdiskusi. Dia hanya menelurkan pikirannya. Pikirannya tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dipidana, Tat. Ya Tat. Itu Tat. Oh, berarti pengikut Edis ini sesat ya, sesat menurut Bang Rudi. Ya. Mana ini waktunya? Belum Belum. Silakan Tat, aku diam. Oke, teman-teman. Kata Bang Rudi, Edis tidak mewakili Kristen. Baik ya.
Memang umat bingung selalu begini. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Yang satu katanya mengatakan mereka tetap menuhankan Allah Tritunggal. Padahal kalau kita lihat denom yang lain dari Kristen kan, ada juga mengatakan Yesus hanyalah utusan. Yang Tuhan itu Bapa. Ada oneness, ada Tritunggal, ada Unitarian. Ya memang umat bingung sih ya. Kayak gitu, nggak pernah sama. Apalagi polemik Edis dengan Kristen-Kristen yang mengikuti Edis dan yang tidak sepakat dengan Edis Sidabutar. Ya, contohnya Bang Rudi tidak sepakat dengan Edis Sidabutar. Ya, artinya apa? Mereka bingung sendiri, teman-teman. Bingung sendiri mereka. Ya, yang satu bilang A, yang satu bilang B. Yang satu menuhankan Paulus, yang satu menuhankan Edis. Mau macam mana Kristen ini? Saya kan Bang Rudi, kata Bang Rudi pemikiran Edis tidak bisa dipaksa, baik pemikiran saya pun juga tidak bisa dipaksa gitu loh Bang Rudi ya. Saya hanya mengikuti pemikiran dari Edis ya. Tapi saya tidak menaati Edis. Itu kalau saya tidak menuhankan Edis, saya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tidak menuhankan Nabi Muhammad. Kalau kawan-kawan Kristen mengatakan Nabi Muhammad itu Robnya setara dengan Allah. Itu kan Edis yang mencetuskan. Apakah kawan-kawan yang Kristen sami'na wa ata'na, kami taat dan kami paham, kami ikut. Artinya kalau teman-teman Kristen ya yang mengikuti Edis mengatakan Nabi Muhammad Rob setara dengan Allah, Tuhan umat Islam ada dua, artinya Tuhan kalian itu Edis ya, bukan Yesus ya. Bukan Yesus, tapi Edis Tuhan kalian, karena kalian telah mengikuti apa yang dikatakan Edis. Nah, kalau kalian tidak sepakat dengan Edis ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Bang Rudi Yohanes, silahkan kalian tuhankan Paulus. Kan kata Paulus Yesus itu Tuhan. Ya, kayak gitu aja. Jadi kagak usah lagi sekarang ya Bang Rudi. Aduh, tiga apa Bang Rudi? Kagak usah lagi ya Bang Rudi sama kawan-kawan Kristen menuhankan Yesus, tuhankan Paulus atau Edis Sidabutar aja. Berkaitan tentang masalah ini Bang Rudi ya, tentang masalah dari hadis Adi bin Hatim tersebut. Di situ tidak dijelaskan patungnya atau tidak dijelaskan gitu ya. Yang jelas itu berbentuk salib ya, dari lehernya itu berbentuk salib. Lalu Rasulullah ya mengatakan